Siapa sih yang nggak tahu Coca-Cola dan Pepsi? Jenis soft drink ini sudah banyak dijumpai di berbagai negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sama-sama tercipta dari tangan apoteker, dua merek minuman ringan jenis soda ini mulai bertempur sengit sejak periode 1970-an. Saking lamanya berperang di kancah bisnis internasional, perang antar keduanya mampu meraih julukan sendiri, yakni The Coca-Cola Wars. Minuman bersoda Coca-Cola lahir pada 1886 saat John S. Palmerton mengembangkan resep asli untuk minuman bersoda. Pepsi Cola lahir 13 tahun kemudian dari tangan seorang ahli farmasi, Caleb Bradham. Merek ini hadir selepas bersalin nama dari Pret String yang muncul pada 1893. Pada 1898, merek dagang Pepsi Cola pertama kali digunakan, dan pada 1902, perusahaan Pepsi Cola resmi berdiri. Selama beberapa dekade, Coca-Cola cukup populer di lidah masyarakat Amerika Serikat dan merajai pasaran. Salah satu jurus pemasaran sakti Coca-Cola adalah dengan menggait toko imajiner Sinterklas sebagai bintang iklannya. Sinterklas dengan ciri-ciri pria bertubuh rambut, bersifat periang, berbaju jas merah dan berjanggut putih telah menjadi figur kampanye iklan Coca-Cola sejak tahun 1920-an. Kiprah Sinterklas sebagai figur yang digunakan dalam kampanye pemasaran Coca-Cola terus berlangsung hingga medio 1960-an. Kampanye pemasaran Coca-Cola dengan bintang utama Sinterklas meluas, tak hanya iklan majalah, tapi juga papan iklan, poster, kalender, dan boneka mewah. Berbanding terbalik dengan sang rival, Pepsi. Awal kemunculan Pepsi terkendala berbagai persoalan karena keuangan perusahaan kembang itu. Pepsi Cola sejatinya baru mulai mapan setelah Perang Dunia Kedua usai dan sempat mengalami beberapa kali reorganisasi, seperti bergabung dengan Frito-Lay dan bersalin nama menjadi PepsiCo pada 1965. Persaingan ketat antara Coca-Cola dan Pepsi sangat melegenda. Perang antar keduanya benar-benar memanas saat Pepsi menggelar Pepsi Challenge pada 1975. Kala itu, sejumlah masyarakat mengikuti blind test atau tes dengan mata tertutup. Dalam keadaan tersebut, para peserta disuguhkan dua minuman soda, yakni Coca-Cola dan Pepsi. Faktanya cukup mencengangkan. Kala itu, sebagian besar peserta tes justru memilih Pepsi dibandingkan dengan Coca-Cola. Alhasil, Coca-Cola mengalami penurunan masa pasar hingga 10 tahun sejak blind test tersebut digelar. Dilansir History David Crazy, penulis buku berjudul Atlantic Towards to Buy a Coke, The Life and Leadership of Producer Gurizeta, adalah salah satu CEO Coca-Cola, menilai bahwa Pepsi Challenge bukan hanya gimmick atau tipuan pemasaran, sebab selanjutnya studi internal Coca-Cola mengkonfirmasi bahwa konsumen memang lebih menyukai Pepsi jika hanya berpatokan pada rasanya saja. Strategi ini nyatanya mampu membuat Pepsi mengandalkan penjualan dan memperluas pangsa pasar mereka di Amerika Serikat. Jika bertahun-tahun sebelumnya Coca-Cola berkuasa, Pepsi akhirnya mampu mengejar ketinggalan dengan menguasai 90% pangsa pasar minuman ringan jenis soda pada 1983. Menangkal penjualan yang terus terpuruk, Coca-Cola mengeluarkan beberapa jurus berbeda pada tahun 1992. Misalnya perubahan. Menangkal penjualan yang terus terpuruk, Coca-Cola mengeluarkan beberapa jurus berbeda. Pada 1982 misalnya, perusahaan merilis minuman bertema Diet Coke. Tahun berikutnya, Coca-Cola merilis Coke dan Diet Coke versi bebas kafein dan menggunakan sirup jagung sebagai pengganti gula. Lantaran penggunaan sirup jagung ini, Coca-Cola Company merumuskan ulang resep Coca-Cola pada April 1985, sebelum akhirnya merilis New Coke sebagai varian baru pada 1986. Sayangnya, pasar menyambut dengan negatif. Lebih dari 400.000 surat
bernada tidak menyenangkan sampai ke markas Coca-Cola Company sebagai wujud protes. Varian New Coke hanya bertahan selama 3 bulan di pasar dan dianggap sebagai kegagalan besar Coca-Cola Company. Pada Juli 1986, CEO Coca-Cola Guizeta meyakinkan konsumen bahwa Coca-Cola akan kembali kepada resep lama. Kami mendengar Anda. Ucapan Guizeta pada konferensi pers saat itu seperti dikutip dari buku The Coke Machine, The Dirty Third Behind the Words, Favorite Soft Drink, yang ditulis oleh Michael Blaney. Kembali pada kita, rupanya memberikan hasil yang positif pada Coca-Cola karena penjualan meningkat drastis. Jurus resep klasik rupanya menjadi senjata ampuh bagi Coca-Cola Company. Selain dalam periklanan, pertarungan kedua merek tersebut terjadi di area olahraga. Sejak 1928, Coca-Cola identik dikaitkan dengan Olimpiade karena menjadi sponsor olahraga akbar dunia 4 tahunan itu. Pepsi, sang rival, memiliki kontrak jangka panjang dengan NFL, kompetisi Liga Football Amerika Serikat. Dalam dunia restoran cepat saji pun mereka bersaing ketat. Sempat Coca-Cola harus gigi jari setelah kontrak kerjasamanya dengan restoran cepat saji Buffalo Wild Wings resmi jatuh ke tangan pesaingnya, yaitu Pepsi. Kondisi tersebut membuat Pepsi mendapatkan 1 poin baru dalam perangnya menghadapi popularitas Coca-Cola. Dengan bentuk botol dan rasa yang nyaris sama, dua perusahaan minuman bersoda terus bergelut memasuki pasar makanan cepat saji termasuk KFC, Pizza Hut, dan McDonald's. Namun, banyak perusahaan cepat saji yang memiliki Coca-Cola. Akhirnya, minuman tersebut menjadi raja yang mendominasi industri tersebut. Hingga saat ini, Coca-Cola telah bekerja sama dengan 2-3 perusahaan besar seperti Burger King, Wendy's, McDonald's, dan Pizza Papa John's. Jauh di bawahnya, Pepsi hanya mampu menembus masuk 11 restoran cepat saji termasuk Buffalo Wild Wings yang kontraknya baru saja berpindah tangan dari Coca-Cola ke pihaknya. Adapun persaingan lainnya adalah dalam hal melahirkan merek terkenal lain. Tak hanya meluncurkan minuman bersoda, Coca-Cola juga terkenal dengan berbagai merek minuman lainnya dan makanan ringan. Hingga 2011, Coca-Cola telah memiliki 20 merek ternama. Di antaranya mampu mencetak volume penjualan hingga menilai 1 miliar US dollar. Di antaranya adalah Sprite, Fanta, Minute Maid, dan Capri-Sun. Total pendapatan dari keseluruhan anak perusahaan Coca-Cola tercatat sekitar 1 juta US dollar atau sekitar 13,9 miliar per tahunnya. Tak ketinggalan, Pepsi juga membawahi sejumlah merek makanan dan minuman ringan seperti Lay's, Ruffles, Quaker, dan Cheetos, dan lainnya di seluruh dunia dengan penghasilan yang hampir sama besarnya dengan Coca-Cola. Mengutip dari statistik.com, pendapatan tahunan PepsiCo diketahui tumbuh tipis setelah mengalami penurunan pada 2015. Tahun lalu pendapatan tercatat 64,66 US dollar, naik menjadi 1,8% dibandingkan tahun sebelumnya. Atau diketahui tumbuh tipis setelah mengalami penurunan pada tahun 2015. Tahun lalu pendapatan tercatat 64,66 miliar US dollar, naik 1,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, atau naik 2,53% dalam 4 tahun. Saat ini, perusahaan memiliki beragam merek, sebanyak 60% diantaranya adalah produk makanan dan sisanya adalah minuman. Di sisi lain, pendapatan Coca-Cola Company tercatat terus merosot sejak 2013. Pada tahun 2018, pendapatan tercatat 31,86 miliar US dollar, turun 10% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, atau anjlok total 33,65% dalam 6 tahun. Saat ini, perusahaan memiliki lebih dari 500 merek, termasuk Sprite dari Columbia Pictures. Meski pendapatan merosot, namun minuman unggulan Coca-Cola Company, Coca-Cola, tercatat sebagai merek minuman bersoda paling bernilai di dunia pada tahun 2018. Berdasarkan data yang dikumpulkan Statista.com, nilai merek Coca-Cola mencapai
miliar US dollar mengalahkan Pepsi yang berada di posisi kedua dengan nilai 20,3 miliar US dollar. Sedangkan merek Sprite yang berada dalam satu payung bisnis dengan Coca-Cola berada di posisi ke-6 dunia dengan nilai 4,42 miliar US dollar, mengalahkan rivalnya Mountain Dew yang satu grup dengan Pepsi. Mountain Dew berada di posisi ke-8 dunia dengan nilai 3,3 miliar US dollar. Dari beberapa pernyataan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam hal marketing, Pepsi lebih unggul dibandingkan dengan Coca-Cola. Namun, dalam hal branding, Coca-Cola memiliki brand lebih unggul dan lebih dikenal. Itulah sebabnya Coke menang dalam Cola Wars. Ditinjau dari statistik industri antara keduanya, menurut Beverage Genius, Coke hampir selalu unggul dibanding dengan Pepsi. Coke memang lebih terfokus pada brandingnya daripada usaha pengolahan rasa. Akibat kampanye iklan yang digalakkan oleh pihak Coke membuatnya menjadi brand minuman bersoda yang paling terkemuka.